ini ada indikasi menteri-menteri mau rapat ke kantor Wapres gak jadi. Kemudian digoreng bahwa itu adalah upaya untuk menjegal Gibran. Itu kan gosip kelasnya. Jadi kalau Anda ingin jadi seorang jurnalis yang baik, ya jangan jadi tukang gosip gitu loh. Ya. Dan itu terasa sangat dipaksakan kan? Kalau Anda mendengar si bocor alus ini, kan ada kita sama-sama nonton nih. Kan kerasa sekali kan? Iya. Mereka itu berusaha mengatakan bahwa hey, ini terjadi nih perang antara Prabowo dan Jokowi, walaupun dalam hal ini dia turunkan kan mula-mula Prabowo versus wakil presiden. Jadi digambarkan di situ bahwa Gibran dan Prabowo itu punya perseteruan lah. Sehingga dijelaskan juga waktu peresmian di ini WUSH yang di Karawang itu, katanya sebenarnya itu Gibran katanya. Tapi diganti dengan AHY. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo dan dua rekan saya, Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Halo. Hari ini sebelum kita masuk pada topik utama tentang isu yang dilontarkan oleh Tempo, kita mau masuk kepada isu Bang Hasan Nasbi dulu. Kan kemarin infonya dikabarkan beliau udah mengundurkan diri. Suratnya udah dimasukin gitu ya. Tapi nyatanya kemarin ternyata Bang Hasan hari ini bukan kemarin. Hari ini Bang Hasan Nasbi itu ikut sidang kabinet. Ya kan? Nih saya jadi ada baca sesuatu Bang dalam perspektif ini. Ini kan semua. Dan bukan cuma ikut sidang kabinet, sudah menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar dia melanjutkan tetap bertahan di sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ada sesuatu yang menarik yang saya baca Mas Kejito dan Bang Ade, yaitu adalah kan semua menteri, semua wakil menteri atau kepala badan kan semua deg-degan dong di reshuffle sama presiden. Tapi kan Hasan Nasbi ini udah ingin mereshuffle dirinya sendiri, ternyata ditolak. Berarti dia kerja dengan tidak ada rasa ketakutan untuk direshuffle. Karena presiden minta dia sampai periode mau selesai. Alhamdulillah kira-kira gitu. Tapi harus dipuji lah ini. Tapi kita akan lihat dari pandangan Bang Ade dulu, gimana Bang Ade melihat Hasan Nasbi yang tetap bertahan dan isu yang kemarin dilontarkan Tempo karena katanya akan diganti gitu. Iya, saya bersyukur sekali ya. Saya akan merasa kehilangan kalau Hasan Nasbi itu sampai mundur, karena menurut saya dia adalah salah satu intelektual sekaligus aktivis gitu ya, politisi juga, yang salah satu yang pintar, yang cerdas, yang intelek ya. Jadi kalau dia sampai dimundurkan, dia sampai diganti, itu adalah kehilangan yang besar buat pemerintah Pak Prabowo. Tapi ini menunjukkan bahwa dia tidak jadi mundur ini, itu kan karena permintaan Pak Prabowo ya. Ini menunjukkan bahwa segala macam narasi yang selama ini dikembangkan tentang Prabowo akan menyingkirkan orang-orangnya Jokowi gitu ya, ini tidak terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Hasan Nasbi bisa bertahan terus sampai akhir masa pemerintahan Pak Prabowo 10 tahun lagi. Mantap. Gimana Mas Kajito? Gimana Mas Kajito? Kalau kata Pak Prabowo kan, ya nggak apa-apa keseleo ya dimaafin ya. Tapi juga Pak Prabowo. Iya, makanya itu menunjukkan bahwa framing yang dibentuk oleh Tempo, terus 2045 ya. Ray Rangkuti kemarin yang loyalis Jokowi mulai dipretelin. Ini apa-apaan ini? Seolah-olah kita mendengar ini seolah-olah dia tahu dari info A1 orang dalam istana. Padahal itu imajinasi mereka aja gitu. Dan terbukti, saya juga kaget ini mendengar berita hari ini Pak Hasan Nasbi nggak jadi mundur gitu kan. Kok berarti begitu hebatnya propaganda mereka sampai saya hampir mempercayai itu sebagai separuh kebenaran. Gitu. Saya rasa saya juga percaya. Iya, maksudnya ketika fakta sebenarnya terbuka kayak gini, wah ini jangan-jangan lagi deh kena tipu daya orang-orang yang sok paham istana. Kira-kira gitu. Mantap. Ini mudah-mudahan Bang Hasan Nasbi lanjutlah kerjanya ya. Oke, kita masuk pada tayangan hari ini nih, topik-topik isu politik yang lagi hangat nih. Yang kalau judulnya Tempo itu Orkes Pemakzulan Gibran. Nah, ini hal ini dimulai dari para purnawirawan, sekelompok purnawirawan yang membuat surat. Ini bocor halus ya. Bocor halus ya, ini bocor halus kan, bocor kasar kita Bang. Ini sebuah surat yang dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal dari bintang 4, 3, 2A banyak lah. Para bintang lah ini. Kemudian surat ini juga diberikan kepada mantan wakil presiden Pak Tri
Ya, Kemudian Sutrisno. Ya, Tri Sutrisno, kemudian itu Pak Tri juga tanda tangan. Iya. Dan kalau di Tempo bilang awalnya itu ada 9 poin kan, tapi dicoret 1. Nanti kita bahas itunya. Tapi gimana Bang Ade melihat poin-poin yang dilontarkan oleh para purnawirawan? Memang salah satunya ada pemakzulan Gibran. Ya. Tapi yang paling atas itu adalah topik untuk kembali ke UUD 45 asli. UUD 45 asli. Gimana Bang Ade melihatnya Bang? Biar bagaimanapun, tapi saya komentar dulu ya. Silakan Bang. Saya merasa sih sebetulnya yang paling utama yang sedang mereka kejar para pensiunan jenderal ya, atau tadi kan ada jenderal, ada kolonel gitu ya. Itu adalah yang menyingkirkan Gibran, dan menyingkirkan Gibran tuh artinya sebetulnya menyingkirkan Pak Jokowi dari lingkungannya, lingkaran terdalamnya Pak Prabowo. Tapi memang barangkali ya saya duga supaya jangan kelihatan banget nih yang dituju adalah penyingkiran Gibran dimulai dengan 7 poin sebelumnya. Yang nomor satunya adalah bayangkan loh, kembali ke UUD 45 asli. Ini bahkan Tempo sendiri bilang, Tempo yang dibocor halus sebetulnya kalau kita lihat sampai terakhir, si redakturnya itu bilang, wah ini jangan sampai ini kejadian nih kalau sampai kembali ke UUD 45 asli. Karena itu UUD 45 asli itu kan UUD 45 yang dipakai Orde Baru kan, untuk menindas Indonesia. Jadi ya syukur bahwa itu ternyata tidak mendapat respons. Dan ingat loh, Pak Prabowo sendiri tidak merespon sama sekali, tidak menjawab sama sekali permintaan para, itu kan sebenarnya saudara-saudaranya lah, sesama TNI kan. Tapi itu aja nggak dijawab. Dan kalau kata Pak Luhut kan gini, kampungan. Nah, bukan kata saya, kata Pak Luhut, bukan kata saya. Apa dia bilang? Kampungan? Kampungan, ini kan negara lagi dalam kondisi seperti ini, tapi ada aspirasi semacam itu, kira-kira gitu tuh. Jadi itu aspirasinya kampungan. Kata Pak Luhut, bukan kata saya. Gimana Mas Kajito melihatnya, Mas Kajito? Kalau kata Anda? Saya belum. Mas Kajito silakan. Ya, saya melihat kalau Tempo itu kan kelasnya jurnalis ya. Jadi saya juga sebenarnya meskipun Bang Ade tadi bilang mereka berharap tuntutan purnawirawan tadi nggak gol, tapi kayak setengah hati gitu loh. Bagian itu ya. Cuman betul. Bagian itu yang disebut jangan sampai gol. Biar seolah-olah berpihak gitu kan, anti Orde Baru dan sebagainya. Tapi sebagai jurnalis kan mestinya gini loh, Tempo itu jangan jatuh pada isu-isu receh gitu loh. Kalau mereka mau yang namanya bocor halus itu kan gosip ya sebenarnya. Kalau mereka mau menyampaikan fakta, misalnya ada skandal besar, korupsi besar, itu perlu kita tahu gitu loh. Perlu dibuka ke publik. Tapi kalau cuma ini ada indikasi menteri-menteri mau rapat ke kantor Wapres gak jadi, kemudian digoreng bahwa itu adalah upaya untuk menjegal Gibran, itu kan gosip kelasnya. Jadi kalau Anda ingin jadi seorang jurnalis yang baik, ya jangan jadi tukang gosip gitu loh. Kalau Anda memikirkan konten berita itu sebagai konten, jadi influencer aja gitu loh. Jadi influencer itu kan nggak peduli mau etis nggak etis, mau bener mau hoax mau apa, nggak peduli dia, penting ratingnya tinggi kan. Wah ini kalau didengar oleh influencer, jadi boleh ya. Artinya kan harus dibedakan Bang antara influencer yang lebih bebas ya, karena mereka memang bukan jurnalis, bebas aja kan. Dengan seorang jurnalis nggak ada kode etiknya ya. Iya kan harus ada kode etik gitu. Lah kita melihat Tempo ini kan khususnya yang dibocor halus itu ya, mereka sering menggoreng isu yang kepentingan publiknya tuh nggak ada. Apa sih intinya untuk menggoreng kerenggangan antara Gibran dan Profesor Olah gitu ya, framingnya ya. Untungnya untuk publik itu apa? Nggak ada. Masyarakat diuntungkan enggak gitu loh. Lalu siapa diuntungkan? Nggak ada. Yaitu hanya untuk clickbait aja, orang-orang yang benci dengan Jokowi atau nggak setuju dengan Gibran, mereka akan mungkin membeli Tempo atau mungkin mereka akan menonton acara itu, makanya ratingnya tinggi gitu loh. Tapi itu patut kita sayangkan Ben, karena menurut saya move politik itu kan sesuatu yang biasa aja gitu loh. Di zamannya Jokowi dulu juga kalau memang benar ya yang di narasikan Tempo, tapi saya yakin seperti Hasan Asbi itu nggak benar itu intinya. Tapi anggap saja lah, taruh lah itu benar. Itu benar gitu ya. Move semacam ini kan wajar banget ya. Di zaman Jokowi dulu saya masih ingat zamannya Teten, Luhut gitu ya. Kalau di konflik kecil di istana itu Bang, ada faksi yang membawa pengusaha mau ketemu Jokowi ini. Udah ditempatkan di sebuah ruangan gitu kan. Ya si faksi tadi nemuin Jokowi dong. Pak saya kenalin ini Pak, teman saya ini. Begitu dibawa ke situ orangnya gak ada Bang. Ternyata faksi lain meminta pas pampres untuk memindahkan orang itu dengan alasan ruangnya mau dipakai.
move politik itu kan biasa aja gitu loh. Jadi orang menjegal orang lain itu sesuatu yang menurut saya ya selama nggak melanggar hukum aja gitu loh. Dan kalaupun yang dikatakan oleh Tempo, narasi Tempo itu benar, itu kan dalam koridor ini gitu. Move politik itu sesuatu yang selama dia nggak melanggar hukum ya silakan aja. Tapi saya boleh berpendapat agak beda nih. Boleh silakan. Gimana? Kita kasih lu sendiri. Silakan. Jadi menurut saya memberitakan misalnya adanya petisi yang datang dari lebih dari 100 jenderal dan marsekal dan kolonel seterusnya, itu sih menurut saya layak jadi berita. Jadi Tempo layak untuk mengangkat ini sebagai sebuah movement para pensiunan jenderal. Ya. Karena faktanya ada, ya. Yang jadi masalah adalah kemudian ketika Tempo sendiri terlibat di dalam gerakan tersebut. Jadi misalnya begini, yang ingin saya katakan tuh contohnya mereka berusaha membangun sebuah image besar bahwa sebuah image, nggak pakai besar lah ya, sebuah narasi, sebuah frame bahwa ini semua adalah bagian dari perang antara Prabowo dan Jokowi. Ya, dan itu terasa sangat dipaksakan kan? Kalau Anda mendengar si bocor alus ini, kan ada kita sama-sama nonton nih, kan kerasa sekali kan? Mereka itu berusaha mengatakan bahwa hey, ini terjadi nih perang antara Prabowo dan Jokowi, walaupun dalam hal ini dia turunkan kan mula-mula Prabowo versus wakil presiden. Menurut saya itu yang ya ini kan soal, kalau Anda kan lebih ke penilaian seorang jurnalis tentang mbok ya ini jangan dibesar-besarin lah misalnya gitu ya. Kalau saya masih mengerti lah. Mereka kan lagi jualan, Jin. Gitu harus sensasi dong. Iya. Ini ada 100 jenderal. Ada penandatangannya adalah Tri Sutrisno gitu kan. Tri Sutrisno juga diwawancara. Ya itu jualan lah ya. Dan itu boleh-boleh aja menurut saya sih. Sebagai sesama mantan jurnalis ya. Ya tapi mbok ya janganlah itu di frame dengan cara yang sedramatis itu. Ini yang saya ingin katakan bahwa mungkin beda saya sedikit dengan Mas Kajito adalah di sananya. Tapi saya setuju. Wartawan tuh ya Anda itu adalah jurnalis yang menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya. Jadi sebetulnya iya sebenarnya kan. Jadi kayak sebenarnya prinsip paling, saya kan dosen komunikasi nih, biar mantan. Ketika saya dulu ngajar, itu saya menggunakan buku dari Neil Postman namanya. Saya lupa bahkan salah, bukan Neil Postman. Kita udah. Maaf ya penonton, ini udah kacau nama-namanya. Tapi ada sebuah buku yang bicara tentang prinsip-prinsip dasar kayak etika jurnalisme gitu ya, yang mengatakan nomor satunya kebenaran. Anda nggak boleh nomor 2 kan, nomor 3 kan itu. Yang pertama adalah kebenaran. Jadi bukan soal objektivitas, harus balance, harus apa gitu. Tapi nomor 1 adalah kebenaran. Nah saya kan jadi pertanyakan nih, ini Tempo ini bikin drama Jokowi versus Prabowo, itu kebenaran atau hayalan Anda? Hayalan Tempo maksudnya. Gitu. Oke, mantap Tempo ini ya, luar biasa. Tapi kan gini juga Mas Kajito dan Bang Ade, di dalam yang dia sebutkan dalam cerita panjang Tempo itu, dia juga menyebutkan nggak hanya Trisno, katanya ada kepala kabin ini kan, Hendro Priyono juga mau ikutan nih, tapi tahan dulu kan, belum tahu nih, masih melihat situasi dan kondisi. Nah ini kan semacam jadinya tuh gerakan yang mau diseriusin aja untuk orkestrasi pemakzulan Gibran. Jadi timbul namanya aja orkestra. Tapi selain dari ucapan-ucapan Tempo, saya ingin lompat dulu sedikit Bang De. Untuk menjadi pemakzulan yang serius itu, menurut Bang Ade akan terjadi nggak sih kayak yang terjadi sama Gus Dur itu? Kalau saya pasti enggak lah. Pasti enggak ya. Apalagi sekarang nih. Setelah kejadian Hasan Nasbi ternyata dikembalikan ini. Artinya saya mau bilang begini, supaya itu bisa menjadi sebuah gerakan seserius itu. Jadi saat ini kan soalnya gini, berita Purnawirawan, orkestrasi pemakzulan Gibran ini kan di media mainstream, media sosial itu menjadi suatu ini bakal terjadi gitu. Makanya saya minta pendapat Bang sedikitnya, gimana Bang? Saya ngerti kalau orang juga ada sebagian berpendapat begitu kan.
Karena kan ini sebuah image yang dibangun yang tadi kita bicarakan sebagai narasi-narasi yang dibikin oleh bukan hanya Tempo ya, ada Tempo, ada Ray Rangkuti, ada macam-macam kan. Dibangun itu semua ya. Sehingga seolah-olah emang benar ini sebuah gerakan yang luar biasa serius. Tapi bayangkan tadi Anda mengutip sendiri, bahkan seorang Luhut Panjaitan, Luhut Panjaitan nih, bisa bilang kampung. Siapa mantap Pak Luhut, the best Pak Luhut. Ini saya bukan orangin Pak Luhut ya, cuman saya mau bilang. Saya juga kutip dari media doang kan. Ya bahkan seorang Luhut bilang kampungan itu, ngapain kamu melakukan itu? Ya, jadi ini sebuah gerakan yang hanya seolah-olah besar, tapi sebetulnya nggak punya arti apa-apa. Apalagi kalau Anda mulai bicarakan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai akhirnya ini bisa maju ke Mahkamah Konstitusi. Terus kembali ke MPR gitu kan? Iya, MPR. Kan harus dimulai dari DPR. DPR itu dari partai. Ayolah. Udah kepanjangan tuh ya Bang ya. Oke, Mas Kajito ini juga. Saya rasa tadi Kajito mau komentar, enggak? Iya. Saya menimpali tadi. Saya menimpali dulu sebelum masuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita sambung aja kan. Nanti nggak masuk ke sana. Jadi gini, tadi Bang Ade bilang bahwa Tempo ini kan sedang menarasikan seorang bukan seorang ya, banyak purnawirawan TNI yang sedang ingin memakzulkan, kira-kira begitu ya. Gibran. Nah, ini kan kalau kita memandang ini sebagai kebenaran, para purnawirawan itu kan bukan dalang sebenarnya. Kalau saya melihatnya ya, mereka justru hanya bidak, hanya pion di sana. Sebagai jurnalis, kalau saya jurnalis Tempo nih, saya nggak akan melihat itu sebagai fakta tunggal. Siapa sih di belakang itu kan harus dicari. Gitu loh. Tapi itu tidak mereka lakukan. Sebuah diskursus yang sangat terkenal ya, 2000-an lah mungkin kalau nggak salah. Siapa namanya, Lyotard kalau nggak salah. Mantap nih, udah pakai kutipan-kutipan itu buku. Kan tadi saya salah yang tadi ya. Nggak mau kalah pakai kutipan buku juga. Silakan Mas. Kalau perlu saya cari. Namanya itu Jean Francis Lyotard kalau nggak salah. Dia tuh ada sebuah diskursus yang sangat terkenal namanya grand narrative, narasi besar. Memang diskursus itu berkaitan dengan modernisme ya, modernitas dan sebagainya. Tapi kalau kita tarik ke kasus Tempo sebenarnya masuk akal. Jadi Tempo dan kawan-kawan 2045 dan lain-lain itu sedang membentuk sebuah narasi besar. Ya. Yang mestinya seorang jurnalis nggak boleh gitu. Yang lain silahkan lah. Tapi kalau Tempo kan nggak boleh ikut terjebak membentuk sebuah narasi besar yang itu bukan fakta, itu framing isinya gitu loh. Karena biasanya yang membentuk narasi besar itu kalau ada filsuf satu lagi namanya Michel Foucault ya, Foucault ya, bacanya Foucault. Foucault ya. Michel Foucault itu mengatakan bahwa yang bisa membelokkan epistem kebenaran ini atau pengetahuan ini itu adalah rezim kebenaran namanya. Mereka yang punya power. Nah, saya melihat bahwa Tempo dan kawan-kawan ini seolah-olah mau bermain-main sebagai rezim kebenaran ini, bro. Jadi framing yang mereka bentuk, grand narasi besar yang mereka bentuk itu kan sebenarnya nggak mengacu pada fakta. Misalnya soal Hasan Nasbi kemarin itu kan banyak yang memframing ini loyalis Jokowi. Faktanya kan nggak gitu ternyata. Sekarang malah ngantar lagi gitu loh. So kan pemakzulan Gibran kan juga gitu, narasi macam-macam. Faktanya mungkin nggak gitu loh. Jadi saya sangat menyesalkan seorang jurnalis atau beberapa jurnalis ya sekelas Tempo terjebak dalam permainan semacam ini. Padahal mereka seharusnya kan main aman ya. Mereka itu menjaga jarak dari objek pemberitaan. Bukannya kata Bang Ade malah masuk terjebak di situ, ikut-ikut ngomporin gitu loh. Kelasnya hanya tukang gosip. Kalau mereka cerita, wah ini ada bocoran dari istana, loh nggak usah jadi jurnalis kalau kayak gitu. Tukang sapu istana, tukang bikin teh di istana juga tahu kalau cuma bocoran-bocoran gitu. Tapi kan kerja jurnalistik nggak gitu. Mereka harus mencari fakta sebenarnya. Ini ada purnawirawan nih bikin petisi. Siapa di belakangnya? Siapa? Kenapa? Iya. Kan nggak mungkin orang pensiunan enak-enak memang cucu. Oh kita besok demo bikin gerakan, nggak mungkin. Pasti ada kepentingan ini. Kan gitu. Ya ada kan di antara 100 orang pasti ada core group, ada kelompok-kelompok si otak mastermind-nya lah. Ya. Pasti ada penggeraknya. Ada gitu penggeraknya, penggeraknya cari dong. Kan ini nggak masuk 100 orang tuh sama-sama berpikir, mari kita gulingkan Gibran. Loh kenapa? Dan ini juga Bang yang disampaikan oleh video Tempo itu.
Mereka kan tadi kan sebelum lebih jauh saya mau komentar karena saya barusan ngintip sedikit. Saya browsing nama orang yang saya bilang mengatakan elemen pertama dalam jurnalisme itulah kebenaran, namanya Bill Kovac. Ya penonton nih ya. Nih, jadi saya jangan dituduh macam-macam. Hampir dipertanyakan. Ini dosen atau pakar dosen komunikasi di kan? Kok lupa ini? Oke, namanya jauh lagi. Satu Neil Postman, satu Bill Kovac. Oke, kembali silakan. Ini kembali pada video Tempo yang mengatakan juga gini. Ini kan dia bilang Prabowo sama Gibran itu sebenarnya ada bersih tegang lah, nggak akrab. Bahkan dia mengeluarkan istilah sampai istilahnya itu gini. Ini nih dual machine katanya. Apa itu? Gibran jalan sendiri, Prabowo jalan sendiri. Ini dia ceritain juga. Ini dimulai ketika Pak Prabowo keluar negeri, kemudian Gibran itu punya punya program yang kayak lapor Mas Wapres, punya bagi-bagi goodie bag yang istana wakil presiden. Jadi mereka menggambarkan, membuat image seolah-olah Prabowo marah. Terus dikaitkan juga dengan kabinet yang gagal rakor tadi di istana wakil presiden. Jadi digambarkan di situ bahwa Gibran dan Prabowo itu punya perseteruan lah. Sehingga dijelaskan juga waktu peresmian di ini Wush yang di Karawang itu katanya sebenarnya itu Gibran katanya. Tapi diganti dengan AHY. Ini kan Tempo ikut-ikutan atau ikut serta dalam permainan politik dan tidak menjadi jurnalis. Itu gimana Bang Ade, silakan. Saya bilang barangkali benar bahwa Gibran diganti. Tapi ada 1001 alasan kan di belakang itu. Kenapa Anda tiba-tiba mengatakan, kan bener kan? Mungkin Gibran ketika itu sedang berada di mana gitu ya. Mungkin ada agenda lain gitu ya. Tapi menurut saya memang kelemahan si bocor halus ini itu betul-betul dia bercerita. Kayak tadi tuh ada 100 jenderal. Tapi karena nggak ada yang nanya yang paling inti siapa Pak gitu ya. Nggak ada yang nanya begitu. Dia cerita aja seolah-olah memang ini gerakan 100 orang yang bersama-sama kolektif ingin melawan bukan kepemimpinan jadi Jokowi dan Gibran misalnya gitu kan. Tapi dalam kasus yang ini juga yang Anda sebut barusan, coba dengar cerita dia. Gara-gara Prabowo lagi keluar negeri, Prabowo si Gibran bikin gerakan lapor. Lagi ada program lapor Mas Wapres. Mas Wapres pertama. Apa iya sebelum Prabowo berangkat Gibran nggak cerita, Pak nanti saya mau bikin ini Pak. Oh bagus-bagus misalnya gitu kan. Kenapa digambarkan bahwa ini kayak menelikung. Ini lagi keluar negeri. Terus saya bikin program lapor Mas Wapres. Setelah itu menimbulkan kemarahan. Kemarahan terutama di kalangan orang-orang di sekitarnya Prabowo. Akhirnya ini pakai istilah bocor halus. Gibran di grounded. Di ground itu kan di strap. Nggak boleh muncul lagi. Ya kalau kayak pesawat dia di apa itu? Digudangkan. Didaratkan. Kan pertanyaannya ini menurut siapa Mas? Kan kita mau tahu dong. Iya. Dari ujung ke ujung nggak ada cerita. Menurut jadi ini pusaran dongeng yang tak selesai. Tapi kita geser. Mas Cito gimana melihat? Nggak, ada satu contoh lagi nih, sebelum pindah ke Mas Cito. Anda mau sebut yang soal baju Mas Gibran nggak rapih nggak? Iya. Jadi soal Anda ada yang cerita itu? Ya Bang Ade sekalian. Jadi kata Tempo, contohnya bahwa Prabowo udah mulai nggak berkenan dengan Gibran adalah suatu kali di sebuah acara Gibran itu tampil tidak dengan pakaian yang rapih. Seperti apa nggak rapihnya kita nggak tahu. Nggak tahu gue parameternya nggak tahu. Mungkin pakai jeans kali nggak tahu lah ya. Ditegur oleh Prabowo. Nggak langsung. Tapi kata Tempo, kata jurnalis lewat gitu. Ini orangnya. Orangnya ke orangnya. Siapa orangnya? Nggak tahu kita. Siapa orangnya? Nggak tahu. Tapi mungkin nggak sih Prabowo menegur? Mungkin. Ya ada 1001 kemungkinan. Nah itu banget. Kan bisa dibilang kasih tahu lah sama si Gibran itu kalau berpakaian ini kan istana, pakaian yang lebih rapih misalnya gitu. Ini kan doesn't make nggak berarti bahwa
terjadi perpecahan hanya gara-gara pakaian ya. antara Prabowo dan Gibran. Itu Iya. saya mau bilang contoh-contoh mereka nih kok It doesn't make sense. doesn't make sense at all. Cemen lah. Dan itu harusnya kayak Andi bilang tadi, ya tempo ya jangan gitulah. Kalau 2045 boleh lah. Mereka bukan jurnalis. Kalau YouTube Gak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. 2045 juga gak boleh dong ngarang-ngarang. Kita kan juga gak boleh ngarang-ngarang begitu. Oh iya. Untungnya kita mengutip karangan orangan. Enggak, kalau enggak kita bisa ngomong apapun tentang Tempo loh. Betul, Iya, betul. iya. Katanya Tempo itu dibiayai CIA. Katanya. Tapi kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Itu kayak boleh. gitu Enggak akan mungkin kita lakukan Iya, kan. makanya. Ya misalnya kita taruhlah begini, tiba-tiba ada tamu kita yang datang ke sini. Mas Ade, ini penting ini. Sebetulnya Tempo itu dibiayai CIA. Serius. Besoknya saya ngomong di LAA kan, di acara saya. Ternyata sekarang diketahui bahwa kabarnya Menurut sumber saya. menurut sumber saya. Nggak tahu sumbernya siapa ini kan. Siapa sumbernya? Iya. Nah, kembali ke sana. Oke, kita kasih kesempatan Mas Dito. Gimana oke. kita melihat Jadi fenomena ini ya? menurut narasi besar yang dibentuk oleh Tempo dan kawan-kawan tadi, seolah-olah kalau Gibran melakukan move politik itu haram. Ini yang perlu kita luruskan ya. Iya. Jadi siapapun politisi di Indonesia itu boleh melakukan move politik selama nggak melanggar hukum, boleh dong. boleh Mau dong. dia pakai tas istana wapres, mau bikin program itu kan move politik juga kan, harus kita akui itu. Iya. Jadi mau AHY mau ke Karawang atau siapa gitu, menteri siapa yang muda-muda itu, silakan aja. Raja Juli Antoni misalnya bikin gerakan lari apa gitu, boleh aja kan. Kalau mau bikin move politik mendekatkan dia ke masyarakat tuh sah. Tapi kenapa kalau Gibran itu soalnya kok haram jadah itu loh, itu yang menurut grand naratif tadi, narasi besar yang dibentuk orang-orang ini. Gibran begini, di grounded gara-gara itu. Itu loh apa gitu loh. Apa yang membuat mereka yakin bahwa move-nya Gibran membahayakan Prabowo? Apa gitu. Iya. Kan Gibran politisi juga. Lapor Mas Wapres, kenapa jadi bahaya ya? Iya, makanya. Karena masyarakat juga tahu presidennya siapa, yang punya program-program kerja itu siapa, pasti tahu lah gitu. Yang memimpin itu siapa pasti tahu lah. Jadi kalau ada politisi, walaupun itu dia jabatannya Wapres, dia politisi juga. Iya. Dan dia punya hak untuk melakukan move politik gitu loh. Meskipun itu bagian dari kerja ya. Tapi politisi itu meskipun dia pejabat publik juga seorang tokoh politik gitu loh. Semua kegiatannya meskipun alasannya pengabdian ini terkandung juga di sana, dia itu sedang melakukan kegiatan politik gitu. Iya, sebagai seorang wapres. Sebagai seorang wapres melekat gitu. Makanya saya sangat heran ketika banyak aktor-aktor yang di luar sana, saya nggak tahu ya kenapa kok Tempo malah jadi bagian dari pion ini. Kan pasti ada dalang di belakang ini yang membentuk narasi besar tadi. Ini framing bahwa hubungan Prabowo Gibran retak misalnya kan gitu. Bahwa Gibran membuat move-move politik yang membuat Prabowo terganggu, jengah, marah, kemudian jaga jarak. Nah, itu kan nggak benar gitu loh. Dan anehnya kenapa seorang jurnalis yang hebat ikut terjebak di dalamnya. Saya kenal seorang jurnalis yang hebat Bang, yang sampai hari ini jadikan role model bagi saya. Jurnalis itu harusnya gitu. Namanya Trias Kuncahyono. Kompas ya. Itu Wapemret Kompas. Wah, itu benar-benar jurnalis. Dia pernah meliput di senior Timur Tengah. itu. Iya. Hampir ditembak mati, Bang. Iya. Karena melampaui batas. Dia kan namanya jurnalis itu kan, wartawan kan pengen menguak kebenaran itu. Masuk. Batasnya nggak boleh, dia masuk aja. Pakai itu taksi lokal lah gitu kan. Udah ditodong senjata, Bang. Wah, dia ingat bahwa hubungan Timur Tengah dengan Indonesia itu bagus. Dia saya wartawan Indonesia. Langsung dilepasin, Bang. Padahal dia Katolik, Bang. Jadi kayak gitu perjuangan seorang jurnalis gitu dalam memburu kebenaran. Jurnalis yang bahkan bertaruh nyawa untuk menguak fakta sebenarnya siapa sih? Kan bisa aja pemerintah lokal menyajikan fakta palsu ya, seolah-olah fakta, bahkan enggak. Makanya dia ingin meliput ke dalam itu, ingin tahu. Mestinya jurnalis seperti itu. Bukan bicara gosip-gosip receh gitu loh. Saya bahkan akan bilang begini nih, Anda kan membayangkan kerja jurnalis yang investigatif yang belusukan sampai mengancam nyawa nyawanya. Oh, itu luar biasa sekali. Tapi ada sesuatu yang basic nih misalnya dalam kasus Tempo ini. Tempo itu udah punya bukti, punya data bahwa
si para jenderal itu ingin ketemu dengan Prabowo, tapi Prabowo tidak berkenan menemui mereka. Itu kan fakta penting. Harusnya dijelaskan dong oleh Tempo. Tempo berusaha mencari tahu kenapa Prabowo nggak mau terima, kenapa Prabowo nggak mau ketemu. Apakah itu menunjukkan bahwa dia enggan kan? Kalau sekarang kan justru dibalik, dibilang, wah Prabowo, kita dengar pidatonya siapa namanya, Wiranto. Wiranto kan menunjukkan bahwa Prabowo tidak bermasalah tuh dengan, ya tapi dia nggak mau ketemu itu. Orang memohon ketemu, dia nggak mau ketemu. Dia nggak ada masalah, dia baik-baik aja. Dia baik-baik aja. Itu dia statementnya. Nah, ya kata Wiranto kan, bukan kata Wiranto, kata penafsir. Ternyata dia baik-baik aja tuh. Dia nggak baik-baik saja dong. Wong dia nggak mau ketemu sama para jenderal ini. Nah itu kan harusnya dipakai. Tapi tadi yang Anda bilang, masalahnya Tempo kepalang percaya nih, atau kepalang ingin bahwa memang terjadi perpecahan antara Prabowo dengan Gibran, yang artinya perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi. Saking udah diarahkan oleh harapan-harapan itu, sehingga fakta apapun dibaca dengan kacamata itu, dan itu berbahaya buat kita semua. Iya, betul. Kacamata semacam itu. Cuman ini juga poin penting Bang, yang ini kita masuk pada momen terakhir. Jadi di dalam Tempo itu, dalam videonya juga bilang kan awalnya 8 poin. Cuman ketika dikasih ke Pak Tri, poin ke-9 dicoret. Yang mana poin ke-9 itu adalah adili Jokowi. Nah, ini yang ya ingat Bang. Kan jadi Purnawirawan itu benar memasuki poin si para Purnawirawan ya. Iya, ini kata Tempo bukan kata saya nih kan. Katanya ada 9 poin, terus dicoret. Yang dicoret itu adalah adili Jokowi. Bang Adi gimana melihat poin adili Jokowi ini? Oke. Yang mencoret adalah apa kata Tempo tuh dikoreksi sama Pak Tri. Itu ya. Sebaiknya tidak lah ini ya. Jangan lah ini kan. Berarti kan sebenarnya jangan lu ganggu nih Pak Jokowi. Ini kan hubungannya baik sama Pak Prabowo. Lu namanya bisa jadi. Ini kan namanya lu merusak hubungan kita sama Pak Prabowo nih coret. Tapi ada statement adili Jokowi itu berarti Purnawirawan juga punya apa ya? Kemarahan yang sama tuh kan gitu. Gimana Bang Ade melihatnya Bang? Kalau menurut saya sih ya lagi-lagi nih, kita nggak boleh generalisasi semua Purnawirawan ya. Ini kelompok nah gitu. Nah, karena sekarang ada yang namanya Pepabri kan. Yang Pepabri ini justru sekarang menunjukkan bahwa mereka mendukung Prabowo. Ya. Pepabri itu Persatuan Purnawirawan Pensiunan ya. Ya kira-kira gitulah. Banyak loh dia. Artinya Purnawirawan ini sendiri berbeda-beda. Nah, ini ada purnawirawan tertentu yang rupanya membenci Jokowi, yang saya duga misalnya disebut juga sih dalam percakapan itu, sebagian tuh adalah para pendukungnya Anies, kalau nggak salah, anak Abah. Ya cuman Tempo udah bilang juga, pas dicari tahu ternyata bukan hanya Anies, ada pendukung Anies, Ganjar. Bukan Prabowo. Karena dia cari tahu, karena si narasumber dia bilang, bilang gitu. Kami bukan cuman Anies. Kami ada pendukung, tapi nggak ada datanya. Nah, saya rasa memang itu ada kelompok kecil itu, bukan kelompok kecil, ada kelompok lah ya. Apakah kecil, menengah, besar kita nggak tahu. Ada kelompok di dalam pensiunan ABRI yang sebel kali sama Pak Jokowi selama ini. Maka mereka ketika sekarang lagi ada kesempatan nih kayaknya nih, si Prabowo lagi mulai kelihatan nih ketentaraannya, misalnya gitu ya. Terus mereka ingin buru-buru mengatakan itu pecat aja Gibran. Tapi artinya ini adalah sebenarnya bagian dari totalitas tentara yang mungkin tidak terlalu signifikan. Yang menurut saya, dan karena itulah barangkali Pak Tri Sutrisno melihat lu tuh siapa sih? Kita untuk menghargai ini kan. Mas Kajito, gimana yuk Mas sebelum kita tutup. Jadi kalau saya melihat sih orang-orang ini kan seolah-olah ingin membuat gambaran narasi besar bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi itu renggang gitu ya. Mereka membuat macam-macam lah, termasuk Purnawirawan ini yang menghendaki melalui Gibran ya kalau mereka, karena poin 9 tadi udah dicoret. Padahal gini loh, kalau orang-orang ini melek politik, melepaskan Jokowi itu nggak menguntungkan Prabowo. Justru Jokowi itu backingnya yang mengamankan Prabowo. Ini ya kalau saya Prabowo ya,
Saya nggak akan mungkin lepas Jokowi. Bodoh banget kalau dilepas. Ngapain? Jokowi nggak mengancam saya kok. Wong Jokowi juga siap mendukung saya 100%. Kalau untuk apa dilepas gitu. Kalau ini saya lepas nggak ada backing, malah diserang dari mana-mana gitu. Atau kalau nggak diserang disetir dari mana-mana gitu kan. Karena nggak ada pengamanan gitu. Makanya narasi untuk menggoyang Jokowi, memakzulkan itu gimana sih orang-orang nggak memahami psikologisnya seorang Prabowo gitu. Nggak memahami sejarahnya seorang Prabowo gitu. Oleh sebab itu saya melihat orang-orang ini ya mungkin tadi backgroundnya pendukung Anies, ada pendukung yang lain ya, campur-campur lah, ada dendam politik di sana sehingga kemudian tidak objektif ya, melihat politik itu ya akhirnya hitam putih. Padahal politik itu kan taruhlah memang ada faksi, istana kan banyak faksinya ya, taruhlah ini bukan Prabowo, kita lepaskan dulu Prabowo Gibran. Ini ada kayak saya tadi cerita kan, faksi istananya udah bawa tamunya dipindahin gitu kan. Ada faksi istananya membuat move politik misalnya, ingin memisahkan atau mengurangi pengaruh Jokowi misalnya terhadap, mungkin ada, taruhlah ada gitu ya. Tapi kan hal-hal kayak gini sesuatu yang biasa aja, bahkan menurut saya itu receh. Itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Sejak zaman Soeharto sudah ada move-move politik dan itu biasa, wajar dan harus menurut saya bahkan. Karena kalau kita mengacu pada diskursus Nietzsche ya, dia menganggap manusia itu kan atau mengandekan manusia itu sebagai makhluk yang paripurna, dan makhluk yang paripurna ini memiliki kehendak untuk berkuasa gitu. Itu sudah asasi kita. Masing-masing kita tuh punya kehendak ini. Jadi kalau politisi ada yang membuat move politik, dia ingin meraih kekuasaan dengan move-nya itu ya wajar aja gitu. Nature of politician. Iya, makanya. The nature ya. Makanya kenapa kalau yang ada move semacam ini di istana, faksi ya, salah satu faksi, bukan Prabowo ya ini faksi aja, kecil aja ini sebenarnya. Punya kepentingan, ini jatah saya ini orangnya Jokowi misalnya gitu, ini orangnya Golkar, jatah saya dikurangi misalnya. Dia bikin move politik semacam itu, ya itu wajar aja. Untuk sekelas jurnalis, jangan dong masuk ke narasi semacam itu. Itu kelasnya tukang gosip seperti saya katakan tadi. Kamu jangan campur tangan dalam urusan yang remeh. Tugasmu lebih besar. Temukan dalang sebenarnya siapa, maunya apa, kan gitu gampang kan. Cuma memang akibatnya nih ya nggak terhindarkan ya, barangkali saya minta maaf. Orang banyak yang akhirnya menilai ini pasti di belakang Tempo ada mastermind. Karena begitu kan tadi ya. Kan Anda tuh harusnya menjadi jurnalis, tapi ternyata Anda seperti dengan sengaja membangun frame untuk menjatuhkan apakah Jokowi, tapi juga tadi Anda bilang pemerintahan Prabowo sendiri. Karena Tempo sendiri di ujung diskusi Bocoratus itu bilang Prabowo Gibran adalah kegagalan demokrasi. Prabowo adalah produk gagal demokrasi. Itu menjadi kalimat penutup dia, penutup mereka. Jadi mereka tuh pada dasarnya ya anti Prabowo Gibran karena produk gagal demokrasi. Buat saya itu mengejutkan bahwa mereka sampai tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Prabowo adalah produk gagal demokrasi. Jadi karena mereka berpandangan semacam itu, maka mereka betul-betul ingin menjatuhkan, menggagalkan, menghancurkan. Ini sedih sih buat saya. Karena Tempo menurut saya adalah majalah yang justru, media yang justru harusnya bisa menjadi teladan. Dia punya kemampuan investigatif, bahasa yang bagus ya, kemampuan nyelupnya jago. Tapi kalau ujung-ujungnya hanya untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran yang adalah produk gagal demokrasi, ya kita harus menyatakan ya kita berhadapan-hadapan nih. Oke. Terima kasih banyak Bang Ade Armando, Mas Kajito Elkayani. Kita akan ada lagi di episode selanjutnya. Nantikan juga teman-teman Cokro TV, dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Ade, Mas Kajito. Mungkin itu hari ini tentang orkes pemakzulan Gibran. Saya jadi agak sedih soal ini. Oh jangan sedih Bang. Saya udah diingetin timer tadi mau hampir 40 menit ini kan. Tapi terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman Cokro TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.